Shalom, kembali lagi bersama saya di channel Klavo Sukacita. Saat ini saya akan membagikan firman Tuhan untuk kita sekalian. Firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat 8 hingga ayat yang ke-19. Kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, firman yang memberi kehidupan. Saatnya hendak kami duduk di sekitar firman-Mu belajar tentang isi hati-Mu sendiri. Bicaralah kepada kami sekalian, supaya maksud-maksud-Mu itu tergenapi dalam jalan hidup kami hari lepas hari. Karena kami rindu untuk hidup kami dibaharui. Dan dengan demikian, kami akan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, bagi hidup kami, kini dan seterusnya. Amin. 2 Tawarik pasal 15 ayat 8 hingga ayat yang ke-19, firman Tuhan berbunyi, pembaharuan oleh Asa. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kekejian dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye, dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyerang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jerahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan, Allah Israel, harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Allah, Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segenap penjuru. Bahkan Raja Asa memecat Maaka neneknya dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, diperlukan kesungguhan dan keseriusan untuk mengadakan pembaharuan hidup atau reformasi diri dan menyeluruh secara total. Hal ini akan berhasil bila dilakukan tidak main-main, tidak setengah-setengah, dan didukung sepenuhnya oleh berbagai pihak. Karena itulah bagian inilah yang menjadi pesan firman Tuhan kita saat ini. Dengan demikian, tema kita dari pembacaan ini adalah pembaharuan hidup membutuhkan komitmen. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, gerakan pembaharuan untuk mengungkapkan ibadah yang murni kepada Allah itu dipicu oleh firman Tuhan. Artinya, ketika orang dengar-dengaran akan firman Tuhan, ketika orang taat akan firman Tuhan, ketika orang setia akan firman Tuhan, maka perubahan terjadi dalam dirinya. Ada reformasi diri dalam kehidupannya setiap hari. Artinya, firman Tuhan dapat membentuk orang itu menjadi pribadi yang betul-betul baru. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, Asa juga melakukan hal ini, yaitu ia dapat
mendapatkan pembaharuan pribadi secara total dalam dirinya. Sebelum ia melakukan pembaharuan kepada yang lain, ia sendiri telah mengalami perubahan total. Pembaharuan dirinya, reformasi dirinya ini perlu. Seorang pemimpin perlu ada reformasi dalam dirinya sebelum melakukan perubahan kepada yang lain, sebelum melakukan perubahan kepada rakyat, sebelum melakukan perubahan kepada keluarga, sebelum melakukan perubahan kepada yang lain. Dia harus mengalami perubahan itu secara total. Nah, Asa adalah raja yang telah mengalami perubahan itu sebelum dia melakukan perubahan kepada yang lain. Artinya, ketika dia dengar-dengar akan firman Tuhan, ketika dia mengerti tentang firman Tuhan, ketika dia memahami tentang firman Tuhan, ketika firman Tuhan itu menjadi hidup di dalam dirinya, maka dia mulai berubah. Ada perubahan besar terjadi dalam dirinya. Dan dengan demikian, belajar daripada firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Nabi Asaria tentang begitu banyak hal, begitu banyak berhala-berhala yang harus dibersihkan. Asa mulai melakukannya. Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klavos Sukacita ini berkati Tuhan. Asa memperluas pembersihan berhala-berhala najis di sekitar wilayah pemerintahannya. Yehuda, Benyamin, bukit-bukit, Efraim, Manasye, Simeon, bahkan tempat-tempat yang bersama-sama dalam pemerintahannya. Asa memperluas pembersihan berhala-berhala yang kecil. Kemudian juga bahwa pembaharuan harus melibatkan perubahan sikap diri terkait dengan jati diri, terkait dengan identitas diri, terkait dengan bagaimana kehidupannya, perilakunya, etikanya, moralitasnya. Asa melakukan itu. Dia mengumpulkan rakyatnya, suku-suku di sekitarnya untuk hidup dalam suatu perubahan. Artinya apa? Semua yang ada dalam pemerintahan, semua yang telah ia kerjakan di dalam pemerintahannya itu, dalam kerajaannya itu, harus sedia untuk menjalani pembaharuan karena melihat kesungguhan Asa. Artinya apa saudara-saudara? Bahwa rakyatnya, orang-orang yang dipimpin oleh Asa ini juga terlibat serta dalam pembaharuan diri karena melihat bahwa Asa juga telah mengalami pembaharuan secara pribadi. Pendengar Klavos Sukacita yang berkati Tuhan. Gerakan dimulai dari tekad hati yang murni dan tekun karena itu akan mempengaruhi orang lain. Luar biasa untuk Asa. Asa telah mengalami perubahan. Dia telah mengalami reformasi diri. Dan karena itu, dapat mempengaruhi orang lain di sekitarnya. Pembaharuan akan menjadi suatu gerakan reformasi yang besar sekali. Entah dalam diri secara total, tetapi juga menyeluruh. Apabila tindakan membuang yang salah, yang diiringi dan diikuti dengan tindakan yang benar, yang tumbuh menjadi kebiasaan yang baik. Dan juga bila prinsip dan kebenaran ini dilakukan atau dijunjung tinggi, melampaui perasaan dan pertimbangan manusiawi, maka di sana tangan Tuhan dalam semua aspek hidup. Dia akan melakukan perubahan-perubahan yang paling dalam diri kita. Hari ini saudara-saudara, ketika engkau membutuhkan perubahan dalam diri, tetapi engkau masih terikat dengan sesuatu, ketika engkau butuh kelepasan dalam diri, tetapi engkau tidak bisa dapat berbuat sesuatu. Ketika engkau butuh campur tangan Tuhan, tetapi engkau tidak dapat berbuat sesuatu. Pembaharuan membutuhkan komitmen. Harus ada komitmen dalam diri yang sungguh. Tidak main-main saudara-saudara. Mulai dari pribadi, seorang pemimpin, entah itu pemimpin apa saja, kepala keluarga, tetapi semua itu berbalik kepada diri sendiri. Seseorang yang telah melakukan pembaharuan diri secara total, maka dia akan mempengaruhi orang lain di sekitarnya. Orang lain akan mengikuti dia karena melihat bahwa apa yang telah dia buat ini merupakan suatu tekad yang sungguh untuk kehidupan yang baik ke depan. Jadi sebenarnya saudara-saudara, pelajaran firman Tuhan untuk kita hari ini adalah bahwa gerakan yang telah kita ambil untuk suatu perubahan, membuang yang salah dan diikuti dengan yang baik,
yang tumbuh menjadi suatu kebiasaan yang baik dalam diri kita. Ini suatu prinsip yang menjunjung tinggi nilai kehidupan, tetapi juga melampaui perasaan dan pertimbangan-pertimbangan manusiawi kita. Sebenarnya hari ini kita membutuhkan perubahan hidup. Kita membutuhkan pembaharuan hidup. Lama sekali kita harus membutuhkan itu. Kalau kita telah berjalan jauh sekali, hari ini kita kembali untuk buat komitmen kepada Tuhan bahwa kita mau hidup benar, kita mau hidup taat dan setia kepada Tuhan, supaya pembaharuan hidup itu menjadi komitmen kita setiap hari, dalam setiap jalan hidup kita, dimanapun kita ada dan beraktivitas. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita sekalian. Asa adalah contoh pribadi yang tekun, taat dan setia, mulai dari pribadi untuk orang lain. Sampai Tuhan datang, Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman ini. Amin. Kita berdoa. Kami telah dengar firman-Mu ya Tuhan. Telah lama sekali kami membutuhkan pembaharuan hidup dalam kehidupan tiap-tiap hari kami. Ketika kami jauh berjalan melampaui kehidupan kami. Tuntun kami supaya kami memahami kehidupan kami sebagaimana yang Tuhan maksudkan, dengan membuat suatu komitmen yang sungguh supaya kami memiliki kehidupan yang baik berkenan di hadapan Tuhan dalam situasi kami akhir-akhir ini. Tuhan, inilah doa kami kepadamu. Berkati setiap pendengar Klavos Sukacita yang dapat memahami firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan dan melakukannya, supaya dalam hidup setiap hari dapat mengalami kasih karunia Tuhan di mana saja berada. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Klavos, channel Klavos Sukacita, yang dapat terus melayani pelayanan firman Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, tetapi juga melalui kru yang ada, yang dapat bekerja bersama-sama demi kemajuan firman Tuhan. Lewat channel ini, setiap orang mengalami perubahan hidup karena dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang memberi hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.